Baik, selanjutnya di sini ada overview singkat mengenai studi kasus yang kami dapat, yang mana kami mendapatkan studi kasus sistem ATM Bank Sejahtera, di mana ATM Bank Sejahtera ini dirancang untuk memfasilitasi transaksi penarikan tunai nasabah dengan berbagai aturan. Aturan pertama itu minimal saldonya itu 50.000 dan maksimalnya itu 5 juta per transaksi. Dan harus kelipatan 50.000, saldo tersisa minimalnya itu 100.000, dan apabila kartu terblokir, maka transaksinya akan ditolak. Lalu di sini terdapat 3 tujuan yang ingin kami capai. Yang pertama itu untuk memverifikasi batas nilai transaksi, lalu ada mengidentifikasi kemungkinan kesalahan logika yang menyebabkan transaksi gagal tanpa alasan yang jelas, lalu untuk memastikan sistem ATM Bank Sejahtera ini memberikan respons yang tepat terhadap setiap kondisi transaksi. Saya Zaki Aprilian dengan NIM 10 20 22 30212. Pada kelompok 4 saya akan membahas mengenai teknik pengujian black box boundary value analysis atau bisa disingkat dengan julukan BVA. Yang ini, yang pertama itu kita akan melakukan test case TCID ini, test case ID. Yang pertama itu ada BVA 1, itu dengan contoh tenor 1 bulan dengan nominal 49.999, kategorinya invalid. Kenapa? Karena nominalnya itu kurang dari minimal transaksi. Hasilnya, sistem menolak transaksi karena nominal di bawah 50.000. Lalu yang kedua, pengujian yang kedua yaitu 50.000. Itu kategorinya valid karena minimum transaksi terpenuhi dan sistem menerima dan memproses transaksi sebesar 50.000. Yang ketiga itu ada 5 juta, kategorinya valid atau maksimal. Sistem berhasil memproses transaksi sebesar 5 juta rupiah. Lalu yang keempat ada 5 juta 1 perak. Nah, kategorinya invalid karena nominal melebihi batas maksimum transaksi yaitu 5 juta rupiah. Sistem menolak transaksi karena nominal lebih dari 5 juta rupiah. Yang kelima ada 100.000 rupiah. Ini kategorinya valid. Hasilnya sistem memproses transaksi dengan saldo tersisa minimal 100.000 rupiah. Yang keenam, 1 juta rupiah. Status waktu pencairannya kartu terblokir, kategorinya invalid karena sistem menolak transaksi karena kartu terblokir. Yang ketujuh ada 100.000 rupiah, kategorinya valid, hasilnya sistem memproses transaksi karena nominal sesuai kelipatan 50.000 rupiah. Lalu yang terakhir ada nominal 5 juta rupiah, kategorinya valid. Hasil yang terjadi dari sistem adalah sistem memproses transaksi karena memenuhi syarat nominal saldo dan kelipatan yang berlaku pada sistem Bank Sejahtera. Saya Abdullah Mukhtar Rasid dengan NIM 1020223000227. Di sini saya akan menjelaskan tentang Decision Table Testing pada sistem ATM Bank Sejahtera. Yang dimana Decision Table Testing ini merupakan salah satu metode pengujian black box testing yang digunakan untuk memvalidasi sistem berdasarkan kombinasi kondisi dan aksi yang diharapkan, di mana sini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem memberikan respon yang benar terhadap setiap kemungkinan input pengguna. Pada test case ID pertama yaitu pada DTT01, di sini kartu langsung terblokir, jadi sistem langsung menolak transaksi tanpa memeriksa nominal maupun saldo dengan kategori invalid. Dan aksi yang diharapkan di sini adalah transaksi ditolak karena kartu terblokir. Pada DTT02,
Di sini kartu aktif dengan nominal 49.999 karena di bawah batas minimum, maka output di sini adalah ditolak karena nominal di bawah 50.000. Dan untuk yang ketiga di sini dengan nominal 5 juta 1 perak karena ia melebihi batas maksimum per transaksi, maka output di sini transaksi ditolak karena melebihi 5 juta dan kategori di sini adalah invalid karena melebihi dari nominal. Dan untuk DTT 04 di sini dengan nominal 349.999 karena ia bukan nominal dari kelipatan 50.000, maka output di sini yaitu transaksi ditolak karena nominal bukan kelipatan dari 50.000. Dan kategorinya itu adalah invalid karena ia bukan kelipatan dari 50.000. Dan DTT 05 di sini dengan nominal 500.000 dan ia kelipatan 50.000 tapi dengan saldo tersisa kurang dari 100.000. Maka output yang dihasilkan di sini bahwa transaksi ditolak karena saldo itu kurang dari 100.000. Untuk decision table testing ke-6, di sini transaksi tersebut valid karena nominal ini 500.000 dan ia kelipatan dari 50.000 dan saldo di sini yaitu cukup. Dan output yang dihasilkan yaitu transaksi berhasil sebesar 500.000. Untuk decision table testing yang ketujuh di sini dengan nominal 50.000 yaitu kelipatan tersebut valid dan saldo cukup. Dan output yang dihasilkan di sini bahwa transaksi berhasil pada batas minimum 50.000. Yang terakhir di sini DTT 08 yaitu dengan nominal 5 juta dan kelipatan tersebut valid. Tapi berhasil tergantung saldo. Jika di mana saldo tersebut lebih dari 100.000, transaksi tersebut berhasil. Jika kurang dari itu, maka transaksi tersebut ditolak dengan output transaksi disetujui jika saldo cukup dan ditolak jika saldo kurang. Pada kesimpulan di sini bahwa sistem ATM Bank Sejahtera itu sudah memenuhi seluruh aturan bisnis yang telah ditetapkan. Pada setiap kondisi diuji secara logis, sistem menolak input yang tidak valid, menerima input yang valid. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya Haifa Zuhaira dengan NIM 102022330455. Nah, di sini ada state transition testing, yang dimana ini digunakan untuk menguji perubahan antar keadaan atau state pada proses penarikan tunai di ATM Bank Sejahtera, yang dengan tujuan memastikan alur transaksi berjalan sesuai aturan sistem. Selanjutnya di sini ada diagram state transition, yang dimana tabel ini menjelaskan hubungan antar state yang terjadi selama proses penarikan tunai di ATM Bank Sejahtera. Nah, di kolom pertama itu ada dari state, yaitu keadaan awal sistem sebelum ada aksi dari pengguna. Lalu kolom kedua ada event, yakni berisi tindakan atau kejadian yang memicu perubahan state, misalnya pengguna memasukkan kartu atau menekan tombol konfirmasi. Lalu ada kolom guard atau kondisi, yakni berisi syarat tertentu agar transisi itu bisa terjadi. Contohnya, apakah kartu aktif, PIN benar, atau nominal sesuai aturan. Lalu, kolom ke state menunjukkan keadaan sistem setelah event tersebut dijalankan. Terakhir, di kolom action atau output yang diharapkan, dijelaskan hasil atau respon dari sistem, seperti menampilkan pesan kesalahan, memproses transaksi, atau mengeluarkan kartu. Nah, dari tabel ini bisa terlihat bahwa setiap interaksi pengguna akan membawa sistem berpindah dari satu state ke state lain tergantung kondisi yang dipenuhi. Misalnya, saat pengguna memasukkan nominal yang tidak valid, sistem berpindah ke state rejected dan menampilkan pesan kesalahan. Tapi jika semua aturan terpenuhi, sistem berpindah ke processing untuk melanjutkan transaksi.
Nah, dari tabel sebelumnya itu membantu kita memahami logika keputusan sistem sebelum diuji lewat test case yang lebih spesifik. Nah, selanjutnya di sini ada daftar test case atau state transition testing yang dimana memiliki format yakni TCID, lalu ada start state, ke event, lalu ke expected output. Nah, di sini bisa dilihat alur state transition dari proses penarikan tunai di ATM Bank Sejahtera. Pertama, sistem dimulai dari state idle, yaitu kondisi saat ATM menunggu pengguna memasukkan kartu. Setelah kartu dimasukkan, sistem berpindah ke card inserted dan pengguna diminta untuk memasukkan PIN. Kalau PIN yang dimaksudkan benar, sistem akan masuk ke authenticate, tapi kalau salah beberapa kali kartu akan masuk ke state card blocked. Artinya transaksi langsung ditolak. Kalau berhasil login, pengguna memilih layanan penarikan tunai di select service lalu memasukkan jumlah uang di enter amount. Di sini sistem melakukan proses validasi nominal. Apakah jumlah sesuai aturan? Yakni minimal 10.000, minimal 50.000, maksimal 5 juta. Harus kelipatan 50.000 dan sisa saldo minimal 100.000. Nah, kalau ada pelanggaran, sistem langsung berpindah ke rejected dan menampilkan pesan sesuai kesalahannya. Misalnya, nominal tidak valid atau saldo tidak mencukupi. Tapi, kalau semua aturan terpenuhi, sistem lanjut ke processing untuk memproses transaksi. Kalau berhasil, ATM berpindah ke dispense case untuk mengeluarkan uang, lalu ke completed saat transaksi selesai dan kartu dikeluarkan. Jadi setiap panah di daftar case ini menunjukkan perpindahan dari satu state ke state berikutnya, tergantung event atau kondisi yang terjadi selama proses penarikan. Oke, baik, di sini selanjutnya saya Alia Davina akan menjelaskan pairwise testing, yang dimana pairwise testing ini merupakan salah satu teknik dari black box testing yang menguji semua kombinasi pasangan input untuk memastikan setiap interaksi antar parameter diuji minimal satu kali. Nah, adapun tujuannya yaitu untuk mengurangi jumlah test case tanpa mengurangi cakupan pengujian. Jadi biasanya di pairwise testing ini kan jumlah test case-nya itu lumayan banyak, jadi tidak memungkinkan untuk kita melakukan pengujian satu persatu. Nah, di pairwise testing ini kita mengecilkan jumlah test case itu tanpa mengurangi cakupan pengujiannya. Selanjutnya di sini ada implementasi dari pairwise testing, di mana kami menggunakan 3 parameter dengan beberapa level. Di sini ada parameter pertama yaitu saldo awal, yang dimana terdapat 3 level. Yang pertama itu cukup jika saldonya lebih dari 100.000, lalu ada minimal jika saldonya kurang dari sama dengan 100.000, dan tidak cukup apabila saldonya kurang dari 100.000. Lalu di sini ada parameter kedua yaitu jumlah penarikan, di mana ada 4 level. Yang pertama ada valid jika penarikannya itu lebih dari sama dengan 50.000 dan kelipatannya harus 50.000. Lalu ada batas bawah, yang dimana penarikannya itu sama dengan 50.000. Lalu ada batas atas, yang dimana penarikannya itu sama dengan 5 juta rupiah. Lalu ada kelipatan salah, yang dimana penarikannya ini bukan kelipatan dari 50.000. Selanjutnya ada parameter ketiga yaitu status kartu. Terdapat 2 level, yaitu ada normal dan juga terblokir. Nah, di sini apabila semua parameter ini digabungkan, maka terdapat 24 kombinasi, yang dimana itu lumayan banyak ya jika dilakukan pengujian satu persatu. Maka dari itu, kelompok kami hanya melakukan 6 pengujian atau 6 test case, tapi tidak mengurangi cakupan dari si parameternya ini. Yang pertama itu bisa kita lihat penarikannya ini atau transaksinya ini akan lulus jika parameter satunya itu cukup, lalu parameter 2-nya valid, dan juga parameter 3-nya itu normal. Dan apabila salah satu parameter itu tidak terpenuhi, maka outputnya atau expected outputnya itu akan gagal. Oke, saya akan menjelaskan bagian saya yaitu cause effect graphing. Cause effect graphing adalah sebuah teknik black box, teknik testing yang digunakan untuk merancang kasus uji, test cases dari spesifik
spesifikasi atau requirement yang kompleks. Teknik ini sangat berguna ketika sebuah sistem memiliki hubungan logis yang rumit antara input penyebab atau cause dan output akibat atau efek. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi kombinasi input minimal yang dapat mencakup semua kondisi logis yang relevan, sehingga mengurangi jumlah total kasus uji yang perlu dijalankan tanpa mengurangi cakupan pengujian tes coverage. Oke, di sini ada cause effect graphing. Yang identifikasi saya. Nah, di sini ada graph yang saya buat, terus di sini ada ininya, identifikasi kasusnya ini yang penyebab dan akibatnya. Ini C1 ini ada jumlah penarikan adalah kelipatan 50.000 dan ini cause 2 ini ada penarikan 50.000. Jumlah penarikan lebih besar daripada 50.000. Setelah itu ada cost 3, yaitu jumlah penarikan lebih kecil daripada 5.000.000. Cost 4 itu ada saldo setelah penarikan lebih besar lebih besar daripada 100.000. Setelah itu ada cost 5, status kartu tidak terblokir atau aktif. Di sini ada effect. Nah, ini effects-nya ini yang pertama itu ada transaksi penarikan tunai berhasil. Effects yang kedua ini ada transaksi penarikan tunai ditolak. Oke, di sini ada tabelnya yang saya buat berdasarkan dari ininya. Oke, di sini ada cost 1 kelipatan 50.000. Ini yang CEG 01 ini transaksi dia itu kelipatan 50.000 dan lebih besar daripada 50.000. Habis itu lebih kecil daripada 5.000.000, saldonya cukup, kartunya juga aktif, dan transaksinya berhasil. Setelah itu ada yang kedua nih, yang kedua ini dia kelipatan 50.000, bukan kelipatan 50.000. Setelah itu dia tuh lebih besar daripada 50.000 ya, terus dia tuh lebih kecil daripada 5.000.000, iya juga. Setelah itu saldonya cukup dia dan kartunya aktif, iya. Tapi dia tuh transaksinya ditolak. Karena bukan kelipatan 50.000. Oke, setelah itu ada selanjutnya ini yang yang ketiga ini ada kelipatannya itu 50.000, lebih besar daripada lebih kecil daripada 50.000, lebih kecil daripada 5.000.000, iya. Habis itu saldonya cukup ya, kartu aktif ya, tapi itu ditolak juga. Ya begitu juga dengan yang lain-lainnya. Oke, sekian. Selanjutnya di sini ada kesimpulan yang dimana tadi tujuannya itu kan kita ingin mencari tahu mengapa ada kegagalan transaksi, yang dimana alasannya itu tidak jelas. Nah, di sini kegagalan transaksi itu bisa saja terjadi karena logika dan validasi sistemnya ini belum konsisten, terutama pada pengecekan batas nominal, saldo minimum, dan juga status kartunya. Sehingga sistemnya ini kadang menolak transaksi yang valid atau menampilkan error yang tidak sesuai. Lalu di sini ada refleksi singkatnya, yang dimana teknik yang paling membantu menurut kelompok kami yaitu ada decision table, karena teknik ini efektif untuk menguji kombinasi kondisi dan logika sistem. Adapun teknik yang paling sulit menurut kelompok kami yaitu state transition, karena ini lumayan menantang dan juga butuh pemahaman alur dan perubahan state.